warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Wah, senang sekali pemirsa, akhirnya saya Krisna Livia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit tentunya dengan sajian kisah dan realitas selebriti tanah air secara positif, santun, dan penuh inspirasi. Semuanya dikemas dalam cerita selebriti. Pemirsa, cerita pertama kita datang dari selebriti berikut ini. Festival Film Indonesia tahun 2021 sebentar lagi digelar. Penghargaan bagi insan perfilman tanah air itu direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 mendatang. Pada tahun ini, pemain film muda Reza Rahardian didapuk sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia 2021. Dalam konferensi pers yang diadakan beberapa waktu lalu di Jakarta, turut menghadirkan Wakil Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia atau BPI yakni Dewi Umaya, dan juga Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek yakni Hilmar Farid. Komite Festival Film Indonesia yang sudah berjalan sejauh ini waktunya tinggal 2 minggu lagi, kita akan segera melihat hasil akhir dari perjalanan Festival Film Indonesia dan melihat film terbaik yang akan muncul di tahun ini. Dan tentunya juga selamat kepada BPI sebagai punggawa dari perhelatan ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menegaskan sekali lagi komitmen ya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kita akan terus berjalan bersama-sama. Sekarang kita akan melalui masa sulit karena pandemi, tetapi cukup yakin bahwa kita akan bouncing back dan akan kembali bangkit dan perfilman Indonesia akan makin jaya. Intinya bahwa Badan Perfilman Indonesia sangat berterima kasih kepada Dewan Komite Festival Film Indonesia yang sudah luar biasa bekerja dengan baik gitu dari hasilnya dan gaungnya gitu ya. Bahwa kemudian geliatnya tuh terasa banget gitu di tengah kondisi pandemi seperti ini. Kemudian perfilman nasional kembali bergiat gitu. Ini cukup menyenangkan sih sebenarnya. Dan kita melihat bahwa jajaran film yang masuk sebagai nomine juga sangat luar biasa. Juga terima kasih kepada Kemendikbud Pak atas support yang nggak putus-putus, juga kepada Bapak Mahendra atas dukungannya. Buat saya Festival Film Indonesia tahun ini adalah festival yang kedua kali diselenggarakan di tengah pandemi. Setelah tahun sebelumnya, kita juga hari ini press conference di tengah kondisi cuaca yang agak-agak sedikit rintik-rintik, tapi apapun kondisinya kita akan tetap seperti ini. Kita jalan sampai selesai, mau agak kehujanan kita jalan terus, nggak apa-apa, hujan-hujanan sedikit sekali-sekali gitu ya. Kita sambut dulu, ini ada pengumuman penting dari FFI tahun ini, yaitu siapa-siapa saja, karena sudah banyak yang bertanya-tanya, siapa ya juri-juri dari FFI tahun ini, baik juri film panjang dan juri non panjang, artinya film cerita pendek, animasi panjang, animasi pendek, dokumenter panjang, dan dokumenter pendek, serta kategori yang kembali hadir di FFI tahun ini yaitu kritik film. Berikut adalah nama-nama para Dewan Juri Akhir dari Festival Film Indonesia. Berikut ini. Adalah salah satu official merchandise dari Festival Film Indonesia dan bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh perfilman Indonesia yang sudah menorehkan sejarah luar biasa, menorehkan prestasi dan lain-lain. Jadi ini bekerja sama dengan Telusur Kultur. Jadi Telusur Kultur adalah partner dari official merchandise FFI tahun ini dan bisa
Didapat nanti di Malam Anugerah. Ah, keren. Kita akan ada official store-nya FFI di Malam Anugerah. Jadi ini adalah wajah-wajah. Pertama menggarisbawahi dulu ya. Jadi soal produksi film yang luar biasa gitu. Saya dengar tadi ada 69 ya yang mendaftar di dalam. Ini baru film cerita panjang. Belum yang non cerita panjang, jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau kita hitung-hitung boleh dibilang tidak ada hari tanpa produksi gitu ya selama ini. Dan ini bukti resiliensi yang luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi bahwa teman-teman ini kemudian memutuskan untuk menyertakan filmnya di dalam Festival Film Indonesia ini, gitu ya. Jadi bentuk pengakuan saya kira dari semua teman-teman ekosistem perfilman tentang signifikansi dari FFI. Dan ini saya kira nggak mungkin dicapai kalau tidak ada usaha keras ya dari Komite FFI selama ini meningkatkan pamor dari perhelatan ini, komunikasinya juga dilakukan dengan sangat efektif. Dan nggak perlu jauh-jauh kita cukup melihat di media sosial komunikasi yang dilakukan itu sangat-sangat membantu gitu ya untuk membuat festival ini memang menjadi ajang film yang paling signifikan di Indonesia. Karena adalah melakukan perubahan-perubahan sih, lebih lentur sih sebenarnya. Karena pada kondisi apapun kita memang harus berusaha menjadi lebih adaptif gitu. Lebih dekat. Lebih dekat. Ya, oke. Baik. Lebih adaptif ya Mbak Dewi ya? Lebih mampu beradaptasi dengan kondisi apapun. Dan benar kata Reza bahwa kita memang orang film Indonesia tuh cukup mantap Gak ada lah ya. matinya. Gak ada struggling gitu. Kecil lah ya, untuk struggling tuh biasa. Kita dari dulu juga struggling gitu maksud gue. Dan tantangan yang ini adalah tetap membuat gairahnya sih. Tetap berkarya gitu, menghasilkan karya-karya yang baik gitu. Mau ditayang di media manapun, justru pada kondisi pandemi ini kita malah membuka jalan-jalan baru untuk film Indonesia bisa untuk tampil, bisa dan tampil tayang ya. dan dinikmati ya Mbak Dewi ya? Iya. Jadi buat saya sih ya memang ada masalah gitu. Maksudnya ada problem lah ya. Problematiknya adalah berusaha menyesuaikan diri gitu. Tapi ya sekali lagi terima kasih juga untuk Festival Film Indonesia dan beberapa para kreator film kita itu tetap terus berusaha membuat karyanya di kondisi-kondisi yang seperti ini. Luar biasa. Kita boleh